Amin. Shalom semua, silakan duduk. Tak terasa sudah satu seri lagi berlalu. Hari ini bagian terakhir dari seri yang judulnya cukup kontroversial, The Outlaw Prophet atau Nabi, apa ya disebutnya outlaw itu buronan. Dan cukup menarik ketika direnungkan bahwa Tuhan memberikan hukum Taurat kepada seorang nabi yang lari dari hukuman. Sebenarnya dia seorang buronan itu lari dari hukuman yang mestinya dia terima. Dia jadi buronan, Musa jadi buronan ketika dia bunuh mandor Mesir di tempat dia bekerja untuk melindungi bangsanya sendiri. Dan dia lari dari hukum, tapi Tuhan memberikan hukumnya kepada buronan ini. Dan cukup menarik betapa kalau kita ngobrol sama banyak hamba Tuhan dan mereka ceritain masa lalunya, hampir bisa dibilang semuanya buronan sebenarnya. Semuanya bekas penjahat. Tapi sekali lagi orang-orang yang benar-benar pernah jahat, pernah dalam tanda kutip jadi buronan, paling ngerti artinya kasih karunia. Karena kasih karunia membawa mereka sampai sekarang, bahkan membawa kita sampai sekarang. Kita ada di sini karena kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan berbelas kasih dan tidak jemu untuk membukakan hukum Tauratnya kepada kita untuk kita renungkan dan kita hidupi, karena itu demi kebaikan kita sendiri. Hari ini judul terakhir adalah The Journey, perjalanan. Setelah 4 bagian kita belajar tentang dari kehidupan seorang nabi bernama Musa ini. Dan hari ini kita akan baca beberapa ayat yang cukup banyak. Saya nggak pakai slide di depan, ayat bisa di depan nanti dipampangkan. Kita akan lihat 3 perjalanan, The Journey. Di dalam perjalanan hidup ini ada 3 yang Tuhan mau kita untuk renungkan dan untuk hidupi. Yang pertama, berbicara tentang Musa, kita akan ingat tentang masa lalu dia yang disebut Mesir dan Firaun. Ya, itu masa lalu dia ketika Tuhan panggil Musa, menarik. Tuhan panggil dia untuk kembali ke tempat dia yang lama. Untuk balik lagi ke situ. Padahal dia lari dari sana. Ya, dia lari dari sana. Apa maksudnya? Kita baca Ibrani 11 ayat 24 sampai 29. Ada 3 bagian hari ini. Dari the journey to learn to let go. Oke, itu yang pertama. The journey, aku bilangnya bagian kedua adalah, yang pertama let go, yang kedua let's go, yang ketiga let God. Oke, let go, let's go, dan let God itu bicara tentang masa lalu, saat ini, dan yang akan datang. Ya, itu the journey, perjalanan kita dari masa lalu sampai sekarang untuk masa depan. Itu perjalanan itu selalu gitu bentuknya. Ya. Ibrani 11 mulai ayat 24 sampai 29. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Akhirnya dia sadar siapa dirinya sebenarnya. Walaupun enak jadi anak putri pastinya, dengan semua kekayaan, dengan semua fasilitas, tapi dia tahu siapa dia yang sebenarnya. Ya. Seorang anak Tuhan kalau dia tahu siapa dia yang sebenarnya, sejujurnya nggak akan terlalu terlena-lena banget sama dunia ini. Kan dia tahu bukan di sini rumahnya. Kita akan belajar untuk beralih. Walaupun hidup ini indah memang, sangat indah bahkan. Semua yang berkat yang Tuhan percayain sangat bisa membuat kita berbahagia. Tapi sekali lagi ketika kita tahu siapa diri kita, ya, ketika kita tahu kita anak Tuhan, kita akan mulai menghidupi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dimulai dari sadar dulu kita anak siapa. Ya, makanya Musa karena iman, ya dia bilang kayak gitu. Boleh lagi slide ayatnya. Ayat 24 masih, karena iman maka Musa ketika sudah besar, ketika sudah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Boleh ayat 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Itu alasannya. Dia temuin panggilannya sebenarnya. Tapi ini menemukan panggilan belum tentu benar-benar udah dipanggil. Kita baru nyadar jangan-jangan saya mestinya hidupnya bukan gini-gini doang nih. Kita mulai berpikir untuk kayaknya ada panggilan ilahi nih, tapi masih kayaknya. Karena rasa ini muncul ketika dia tahu bahwa ternyata budak-budak yang di Mesir itu ternyata sebangsa sama dia. Muncul rasa, gila ini kaum saya sendiri gitu. Nggak bener nih kayak gini, dia udah mulai rasa itu timbul.
Ya. Makanya dia memilih untuk udahlah, saya nyata ini sesama saya belain mereka. Dia jangan cara yang kurang bagus, dia ngebunuh mandor Mesir. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Jadi umumnya ini firman Tuhan berkata bahwa kehidupan di dunia ini disebut sementara, emang nikmat. Jadi kesenangan dari dosa memang nikmat untuk sementara waktu, karena hidup ini sementara. Jadi seenak-enaknya dosa, seenak-enaknya seluruh kehidupan kita di bumi ini kesenangan yang sementara, yang mestinya tidak sebanding dengan panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan identik dengan apa? Kita menderita sengsara bersama dengan sesama umat Tuhan, itu umum. Yesus bilang kalau kamu dari dunia ini, dunia pasti mengasihi kamu, tapi masalahnya kamu bukan dari sini. Jadi jangan heran kalau dunia ntar ngebenci kamu tanpa alasan, kata Yesus. Aku aja dibunuh tanpa alasan. Aku yang bikin mujizat, aku yang mengajar dengan kuasa, aku yang bangkitin orang mati, nyembuhin orang sakit. Aku yang gak pernah berbuat salah malah disalib, kata Yesus. Murid gak bakal pernah lebih dari gurunya. Kalau gurunya dibenci tanpa alasan, kalian akan juga dibenci tanpa alasan. Alasannya sederhana, karena kalian bukan dari dunia ini, makanya dunia tidak mengasihi kalian. Kita akan menderita, sengsara. Tapi karena iman kita akan melakukan itu. Karena iman kita akan pilih mana yang kekal dan mana yang sementara. Kita tahu mana prioritas. Ya, ayat 26. Ia menganggap atau Musa menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Sekali lagi bicara Mesir dan Firaun, bicara masa lalunya Musa. Ya. Dia tinggalin itu semua demi panggilan yang ada di depan. Ayat 27. Karena iman, maka Musa telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ayat ini bukan bicara tentang ketika Musa kabur dari Mesir. Berbicara ketika Musa kembali ke Mesir dan menghadapi masa lalunya dengan kemungkinan dibunuh karena dia masih buronan statusnya sampai detik itu. Tapi dia nggak mau tahu kan ini panggilan Tuhan untuk balik lagi ke sana. Ngomong sama Firaun, let my people go. Itu panggilannya. Dia balik ke sana dan dia bilang karena iman ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja, karena Firaun murka ketika Musa dan bangsa Israel keluar. Walaupun tanpa seizin. Kayaknya diizinin tapi nggak diizinin, ngerti sudah? Setelah 10 tulah akhirnya dia udah deh. Tapi nggak dikejar lagi. Tapi Musa apa karena iman dia nggak takut ninggalin Mesir. Nggak takut akan murka Firaun. Karena dia tahu ini Tuhan yang suruh. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan, apa tanah perjanjian. Di depan belum kelihatan, belum kebayang apa yang akan mereka hadapin semua. Ayat 28 kita lihat apa yang mereka hadapin di depan mereka yang kayaknya tidak bisa dilewatin. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah ini sebelum tulah ke-10, ingat kan? Supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Siapa? Iblis, pencabut nyawa, malaikat pencabut nyawa enggak mengambil nyawa anak-anak sulung mereka. Karena iman maka Musa melakukan yang Tuhan suruh. Darah anak domba dilabur di depan pintu. Ketika malaikat maut lihat itu, ini tahu oh ini anak-anaknya Tuhan. Enggak ada jatah malaikat maut akan anak Tuhan, percayalah saudara. Kita punya Tuhan, kita punyanya Dia. Bahkan malaikat maut gak bisa nyentuh kita. Karena iman dia mengadakan itu. Padahal sebelumnya kita tahu background dia gak tahu tuh apaan sih begitu-begitu. Sebelum jadi gembala domba, kambing domba dia gak ngerti apa sih. Ini sesuatu yang buat mereka aib malah sampai level itu. Untuk berkaitan dengan domba dan ternak dan gak level banget anak raja. Mainan sama begini-beginian. Tapi dia nurut sama Tuhan. Karena iman. Dan bagian terakhir yang menarik di sini, ayat terakhirnya 29. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga karena iman. Di depan ada laut, di belakang ada Firaun. Dan Tuhan bilang angkat tongkat. Musa angkat tongkat, lautnya kebelah.
Bicara apa? Di belakang ada masa lalu kita yang menghantui dan memburu kita. Upah dosa maut, lo ingat kan semua yang udah lo lakukan di masa lalu, mestinya dihukum, dan di depan ada laut yang gak bisa terbelah. Bicara tentang keselamatan yang tidak mungkin terjadi, makanya ada agama yang bahkan sampai tahu bahwa jalan ke sorga itu kayak rambut dibelah 7. Kalau kita bisa nyebrang, kita bisa nyampe di sorga. Segitu mustahil untuk diseberangi, seperti Laut Merah itu. Tapi bagi manusia itu tidak mungkin, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi yang percaya. Musa angkat tongkat dengan percaya, dan Tuhan belah laut. Mereka lewatin, orang-orang Mesir gak bisa lewat karena lautnya ketutup lagi. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau gak lewat aku, kata Yesus. Itu maksudnya. Kenapa Mesir dan Firaun tidak beriman kepada Tuhan yang benar? Bicara tentang Mesir dan Firaun, bicara tentang moving on. Ingat, moving on from your past artinya bukan run away from your past. Nah, ini yang menarik, ini yang saya pelajari dalam hidup saya. Semua kita punya masa lalu, sebagian besar buruk. Semua kita punya kesalahan, sebagian besar aib. Tapi moving on from your past, move on, bukan artinya run away from it. Kenyataan bahwa ketika Musa dipanggil, dia disuruh balik. Untuk mengingat siapa dia buronan sebenarnya. Dia gak lebih kudus dari Firaun. Dia gak lebih layak dari teman-teman saudara-saudaranya di Mesir. Walaupun dia umat pilihan Allah. Diingetin lagi. Sepanjang perjalanan saya diajarin untuk move on dari masa lalu saya, bukan run away from it. Jadi semua hamba Tuhan yang benar-benar dipanggil sama Tuhan akan selalu mengingat dari mana, kapan dia dipanggil. Bukan panggilan yang ilahi ya. Lebih ke kesalahan-kesalahan yang dulu yang dia lakukan. Mengingat siapa dia, dan hanya ketika kita mengingat kesalahan kita, di situ kita mengingat pengorbanan Kristus. Hanya itu. Jangan pernah lupa, semua orang kudus bisa dibilang kayak gitu. Every saint has a past, every repentant sinner has a future. Jadi dibawa mengingat gini, dalam perjalanan saya sebagai hamba Tuhan, saya selalu dibawa mengingat kebodohan saya di masa lalu dengan cara gimana? Saya ngobrol dengan orang yang punya kesalahan yang sama seperti yang saya lakukan. Dan karena saya pernah melakukan itu, saya punya nasihat-nasihat yang nyambung banget, kena banget ke mereka. Saya selalu bilang nih aib saya gak mau ceritain ke siapa-siapa, malu saya pendeta. Tapi Tuhan kembali terus membawa saya, ketemuin orang-orang yang kurang lebih sama saya. Kesalahannya sama, kebodohannya sama. Dan mereka lagi berusaha lari dari masa lalunya. Gue bilang, men, lu mau tahu ketika lu ceritain ini, gue tidak diizinkan untuk lari dari masa lalu, tapi move on, bukan run away from your past. Makanya bagian pertama, Mesir dan Firaun menggambarkan bagi Musa dan bagi kita adalah the journey to let go. Let go. Let go artinya bukan melupakan. Let go justru mengingat dari situ, tapi kita biarkan itu berlalu. Ya. Kalau ada satu orang yang gak pernah lupa apa yang dia lakukan sebagai sebuah kesalahan, kita lihat di perjanjian baru namanya Rasul Paulus, dia selalu ingat apa yang dia lakukan. Berapa kali dia ngomong kayak gitu? Saya penganiaya jemaat Tuhan. Saya pembunuh. Dia terus ngomong gitu, kayak orang gak bisa move on dari masa lalu. No. Justru orang yang bisa move on dari masa lalu ada yang itu. Adalah orang yang dengan ringan bisa menceritakan kepada siapapun aibnya. Karena kalau gak ada aib, gak ada keajaiban, saudara. Gak ada kata aib di tengah-tengah keajaiban. Ada kata mess di sebuah message. Dan saudara mesti ingat, apa yang telah kita lakukan, dosa kita membawa Yesus disalib. That's the biggest mess ever. Itu sebuah kesalahan terbodoh yang manusia pernah lakukan. Menyalibkan Tuhan. Tapi lewat kesalahan kita itu jadi sebuah message, jadi sebuah pesan yang sampai sekarang membuat kita jadi Kristen, tetap Kristen, dan rindu semua orang jadi Kristen. Pengorbanan Kristus di saya, kesalahan terbodoh kita. Yang pertama di journey adalah the journey to let go. Moving on from your past. Dan yang kedua, bicara tentang Musa, kita akan ingat dia dibawa balik ke Mesir untuk apa? Bilang sama Firaun, let my people go, untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Ini yang terjadi. Yang kedua adalah the journey to, aku bilangnya
let go, yang kedua let's go. Ingat bangsa Israel tegar tengkuk, bahasa Alkitabnya, bahasa sekarangnya dablek. Rewel, terus dablek. Dan ini yang terjadi pertama kali. Ya, pertama kali Musa datang, terus pertama kali Musa belain mereka aja ketika Musa bunuh 2 mandor Mesir itu. Dia bilang, siapa yang angkat lu jadi hakim atas kita? Digituin sama bangsa sendiri. Terus panjang perjalanan juga sama. Kayak kurang kuburan di Mesir. Terus aja ngoceh-ngoceh terus. Lu mau bunuh kita di sini? Selalu gitu. Ngedumel, ngelawan, keras kepala. Dan gini, the journey yang kedua, yang pertama tentang masa lalu, let go. Yang kedua, let's go, bicara tentang bagaimana kita learn to live with. Oke, untuk bertahan bersama orang-orang yang Tuhan percayakan ada dalam hidup kita. Dia akan ketemuin kita orang-orang yang paling aneh. Yang benar-benar nyebelin. Bawel, rewel, gak bisa dibilangin. Tapi inilah orang-orang yang harus dituntun. Saya bilang the journey, ini yang aku bilang untuk make the most of today. Untuk menikmati sekuat-kuatnya, sebesar-besarnya hari ini. Dengan orang-orang yang Tuhan percayakan. Dengan tim yang kalau boleh dipinjam istilah film kekinian disebut Suicide Squad. Ketemu orang-orang yang paling-paling aneh. Dan Tuhan bilang ini dia yang mesti dibawa ke tanah perjanjian. Hah? Yang ini, nggak ada yang lain aja yang lebih beradab gitu, nggak ada. Jangan lupa lu juga nggak beradab. Oh ya, oke. Sesama penjahat, sesama orang yang sedang berobat jalan dilarang saling menghakimi. Ya, sesama biskota dilarang saling mendahului. Itu maksudnya. Terus diingatkan kenapa mesti dikasihnya orang-orang yang aneh-aneh. Kenapa buat Tuhan ingetin Musa, lu juga sama anehnya sebenarnya. Nggak lebih keren dari mereka. Tapi this is the journey, this is our journey together. Let's go. Kenapa? Banyak ngomong, banyak ngedumel, nggak bisa bersyukur. Let's go. Kenapa? Nggak bisa diatur, nggak bisa dibilangin. Let's go. Diajarin, Musa di sepanjang perjalanan padang gurun diajar untuk mengasihi mereka lebih dari dirinya sendiri. Sampai level kita pernah belajar ya, dia pernah berdoa, Tuhan, kalau demi mengampuni mereka, ketika mereka bikin satu yang bodoh dan mereka bikin lembu emas disembah dan Tuhan murka dan Musa bilang Tuhan ampunin mereka. Tapi kalau ampunin mereka ada harganya, hapus nama saya dari kitab kehidupan. That's the journey to love others, bukan as yourself, but more than yourself. That's our journey. Ini yang disebutnya now, present, hadiah atau masa kini. Masa lalu sudah berlalu sebagai pembelajaran. Nah, don't run away from it, move on from it. Don't run, move on. Beda run sama move on. Karena pelayanan bukan pelarian. Pelayanan itu panggilan, bukan pelarian, sama sekali bukan. Pelayanan bukan pembayaran dari kesalahan kita masa lalu. Pembayaran masa lalu kita, kesalahan kita dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Kita gak bisa bayar. Sepeser pun kita gak bisa bayar. Learn to move on, not run from it. Dan dengan semua yang bersama kita sekarang, let's go. Ketika mereka gak mau, kita bilang let's go. Ketika mereka gak mau, kita seret dan bilang let's go. Ketika malas, bilang kakinya sakit, kita gendong dan bilang let's go. Seringkali kayak gitu rasanya. Itu yang disebut pastoral ministry. Penginjil gak ngerti artinya ini apa, pastoral ministry. Tapi seorang yang masuk dalam tim penggembalaan belajar hal yang baru. Saya banyak belajar hal baru tentang hal ini dari 2013. Enak kalau jadi penginjil saudara. Tinggal datang khotbah sekencang-kencangnya cabut. Kasar gini, datang tonjok terus pulang. Udah ntar tinggal sakit gembalanya yang pusing. Ya gini sebenarnya gitu-gitu. Tapi saya jadi penginjil yang cukup berbeda ketika saya masuk dalam perjalanan ini untuk mengasihi jemaat seperti Tuhan mengasihi mereka. Bukan cuma kasih kebenaran yang menyakitkan, tapi belajar sambil berada di sebelah mereka, bersama mereka dalam sebuah journey perjalanan untuk jadi
Karena penginjilan sama pemuritan dua hal yang berbeda. Penginjilan kita bisa khotbahin tentang berita baik yang dimulai seperti berita buruk. Tapi pemuritan kita mengajar dan ada bersama mereka, menemani setiap jalan mereka. Jatuh bangun, salah langkah, balik lagi ke let's go, kita selalu ngomong gitu. Filipi 1 ayat 20 sampai 26. Filipi 1 ayat 20 sampai 26 bicara tentang make the most of today. Poin kita kedua yang disebut let's go. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, bukan itu poinnya, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang. Ini dia yang dia rindukan. Ini yang Paulus rindukan, lebih dari cuman gak beroleh malu. Tapi apa? Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ini dia. To make the most of today. Biar melalui hidup saya dalam tubuhku ini, baik melalui hidup maupun mati, Kristus dimuliakan. Orang-orang yang hidup make the most of today adalah mereka yang hidup untuk Kristus. Ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Inilah orang-orang yang benar-benar menghidupi their life to the fullest. Orang-orang yang hidup untuk Kristus dan yang tahu bahwa mati untung. Ada orang gila ya nganggap mati itu keuntungan. Ada orang Kristen yang tahu bahwa kenikmatan sementara, kesenangan sementara dari dosa di dunia ini gak sebanding dengan Kristus. Seindah-indahnya hidup ini gak sebanding dengan Kristus. To treasure life more than Christ is a tragedy. John Piper ngomong gitu. Untuk menghargai hidup ini lebih dari Kristus adalah sebuah tragedi. Kita miss the whole point of blessing itself, because blessing truly not it but himself. Sejatinya berkat bukan benda tapi pribadi. Dan tujuan kita diberkatin membawa kita kepada pribadi itu. To treasure life more than Christ is a tragedy. Perjalanan di tengah ini adalah untuk itu. Ikutin daging atau ikutin roh? Mau ikutin panggilan Tuhan atau mau menikmati fasilitas? Seperti semua orang yang dalam perjalanan bisnis, kita semua diberikan akomodasi dan segala macam, ada fasilitas. Tapi jangan lupa ada tugas. Gak ada kan orang yang dikirim jauh-jauh dengan tugas, fasilitas enak semua dinikmatin. Terus tiba-tiba, gimana kerjaan kamu? Oh iya, saya lupa loh Pak. Ya, gimana sih? Habis Bapak kasih fasilitas banyak banget, saya nikmatin semua Pak. Saya gak pengen satu pun terlewat. Iya emang semuanya gak terlewat, kerjaan lo yang kelewat. Ngapain lo ke sono? Sama hidup ini juga kayak gitu saudara. Calling minggu lalu dibahas oleh Pastor Regul adalah apa? Untuk sadar bahwa kita hidup bukan buat kita. Semua ini berkat emang untuk dinikmati, tapi sekali lagi tujuan kita diberkatin bukan untuk jadi kaya, tapi untuk jadi berkat. Artinya ada tugas di balik berkat itu. Ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi upah. Jangan lupa ayat ini saudara. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku apa? Bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu kata Paulus. Jadi agak bimbang, jadi mau hidup terus atau mau cepat-cepat pulang nih. Karena bagi beberapa hamba Tuhan yang udah bersama dengan orang-orang yang tegar tengkuk puluhan tahun, saudara, rasanya seringkali lelah dan pengen pulang rasanya. Mati untung, tapi hidup Kristus kata Paulus, mana yang aku harus pilih, gak tahu nih. Karena dua-duanya, yang satu punya tugas, yang satu pulang lebih enak, kayaknya beristirahat dari jerih lelah, itu juga enak, itu untung. Ayat 23,
Aku didesak dari dua pihak, kata Paulus. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Artinya mati, meninggalkan dunia ini. Itu memang jauh lebih baik, kata Paulus. Itu kerinduanku. Karena Paulus tulis ini dari penjara. Dia yang dipenjarakan karena Injil. Dia yang menderita karena apa? Tadi memilih untuk bersama-sama dengan umat Allah. Membawa mereka yang tegar tengkuk, pemuritan, pastoral ministries, bersama-sama ke tanah perjanjian. Ayat 24. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu, kata Paulus. Menarik ya. Dia bilang apa? Emang enak sih, lebih enak emang mati terus masuk sorga sih. Tapi sekali lagi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Karena Kristus tinggalin sorga karena kamu, kata Paulus. Our present journey, perjalanan masa kini kita sekarang ini. Our let's go, itu disebutnya ujian untuk belajar mengasihi sesama seperti diri sendiri, bahkan lebih dari diri sendiri. Kata Paulus emang lebih enak langsung mati masuk surga, tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu, ayat 25. Boleh 25? Dan dalam keyakinan ini taulah aku. Dalam keyakinan ini lebih perlu untuk tinggal di sini karena kamu. Dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian. Supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Lihat, iman yang sejati membawa sukacita. Kekudusan yang sejati gak dipenuhi sungut-sungut. Dan untuk tujuan itulah kita hamba-hamba Tuhan dipercayakan orang-orang di sekeliling kita untuk membawa mereka belajar untuk tidak bersungut dalam iman. Tapi apa? Bersukacita dan semakin maju. Dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian. Supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Kekristenan yang berat, kekristenan yang salah dengar atau disalah mengerti menurut saya. Seberat apapun harganya, semahal apapun harganya, seberat apapun perjuangannya, cinta membuatnya indah. Enggak mudah, tapi indah. Cinta membuat kita bersukacita dalam iman. Walaupun perjalanan iman, ujian iman, perjuangan iman, tindakan iman, tidak ada yang mudah. Tapi mudah belum tentu artinya membuat kita bersukacita. Tapi kesusahan, penderitaan mengajarkan kita apa artinya bersukacita. Bersukacita karena Tuhan, bukan karena yang lain. Ayat 26. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku. Lihat gak? Kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku. Semua hamba Tuhan harus ngerti panggilan besar dalam hidup mereka untuk mengeluarkan, membangkitkan potensi dalam diri tiap orang, setegar tengkuk apapun orang itu. Bahwa mereka adalah bagian dari kemegahan Kristus Yesus. Apabila aku kembali kepadamu, saya rindu tergerak untuk baca ayat ini walaupun gak ada di catatan saya. Matius 25. Matius 25, mulai ayat 31. Sampai ayat 40, izinkan saya baca banyak ayat hari ini. Untuk meyakinkan kita bahwa ide ini, let go, let's go, dan let God ini bukan ide saya. Dari firman Tuhan. Bangsa Israel, tegar tengkuk. Bicara itu, orang-orang yang diizinkan ada di sekeliling kita dan kita ditantang, diajar untuk mengasihi mereka. Membimbing mereka ke arah yang Tuhan mau. Ayat 31, judul penghakiman terakhir, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya
yaitu Yesus dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ayat 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Artinya seorang demi seorang. Iman adalah perjalanan personal, tapi dalam komunitas. Personal but never private, itu maksud saya. Satu-satu, gak bisa ntar bilang, tapi kan saya bareng Kristus, saya kan jemaatnya Om Robert, tapi kan gak bisa. Tapi kan gak bisa borongan-borongan gitu. Kita satu-satu dipisahin, seorang demi seorang. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Jadi ada domba dan ada tapi dua-duanya bunyinya beh. Sama. Dua-duanya bisa nyanyi lagu yang sama, saudara. Bisa dengar firman yang sama, bisa ke gereja yang sama, bisa terlibat dalam komsel yang sama. Tapi sekali lagi, di hari terakhir kita akan tahu siapa kita yang sebenarnya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, yang domba. Ini kita bahas yang domba aja karena saya tergoda untuk berasumsi bahwa kita domba semua di sini. Ada amin? Amin aja lah, ini yang bagus, saudara. Saudara mau jadi kambing memang? Enggak kan? Ada amin? Kita bahas yang domba aja ya. Raja itu akan berkata kepada yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Lihat arti berkat sejati apa? Ketika kita mendapat bagian yang adalah semestinya atau yang Tuhan berikan bagi kita. Seringkali di sini kita lihat bukan yang sekarang, tapi yang ini. Hai marilah kamu yang diberkati oleh Bapakku. Buat apa manusia memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan jiwanya, kata Yesus. Jadi sekali lagi adalah sangat-sangat primitif. Kalau kata Om Eras, saya pinjam kata-kata dia. Kata-kata paling keras yang saya pernah dengar di kawinan saya, saudara. Di kawinan saya dia bilang itu. Saudara kalau masih berpikir kebahagiaan itu tentang kaya, hidup sehat, baik-baik saja, primitif. Semuanya kaget. Hari Jumat, cabut-cabut kantor buat datang kawinan saya, tiba-tiba dikatain primitif, saudara. Sama istri saya langsung gandengan, yes. Biar semua orang sadar bahwa mereka seringkali masih primitif. Primitif membuat kita gak melihat kemuliaan Kristus seperti seharusnya. Dan bikin dunia ini kayaknya menyaingi kemuliaan Kristus, padahal jauh banget kemuliaan Kristus. Dan biarlah kata-kata itu gak keluar dari mulut saya, tapi keluar dari hamba Tuhan yang lain. Kadang capek ngingetinnya, saudara, ayolah jangan primitif, saudara. Capek kadang ngingetinnya. Ini anak muda ini sok tahu banget nih. Belum pernah kaya kali dia. Dia gak tahu enaknya jadi orang kaya. Masa dia bilang primitif? Saya cuma mengutip, saudara. Ayat 35, Kenapa mereka bisa masuk dalam kebahagiaan tuannya? Kenapa? Alasannya disebut. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Melawat itu menjenguk, saudara. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, kata Yesus, ini orang-orang benarnya akan pasti kaget semua. Jadi artinya apa? Ketika saudara lagi jadi orang benar, saudara gak sampai berasa kayak, gue orang benar loh. Gak gitu-gitu amat, saudara. Karena orang benar nanti didapati pada hari terakhir semua pekerjaannya akan dipuji sama sang hakim loh, ini hakim loh. Hakim memuji loh. Sebab ketika aku, apa maksudnya ayat itu? Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar, kapan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila mana, kapan kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila mana, kapan kami melihat engkau sakit dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Lihat, this is our journey.
setegar tengkuk apapun. Mereka yang Tuhan izinkan kita bawa keluar dari perbudakan dosa kepada tanah perjanjian. Di dalam perjalanan di tengah padang gurun ini, jangan sampai gagal mengasihi mereka. Jangan sampai gagal mengasihi mereka. Karena itu nanti yang akan dipuji. Dan itu nanti akan membuat kita bisa masuk ke dalam kebahagiaan Tuhan kita ketika kita didapati sebagai domba yang mengikuti gembala kita. Kalau Kristus berdoa, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan Kristus memberikan nyawanya bagi para penjahat yang menyakiti dia, kita harus melakukan yang seperti itu. Baru kita dapati sebagai domba, bukan kambing. Sebagai hamba-hamba yang baik dan setia dalam perkara kecil, dipercayain perkara yang besar. This is our journey. Our present journey is the journey untuk belajar mengasihi sesama sampai level tertinggi. Bukan cuma sama seperti diri sendiri, tapi lebih dari mengasihi diri sendiri. Bagian terakhir setelah let go, moving on, not run away from your past, but moving on from your past. Mesir dan Firaun. Bagian kedua adalah let's go, bicara tentang bangsa Israel, orang-orang seperjalanan kita. Perjalanan apa? Yaelah, pura-pura lupa. Kita lagi berobat jalan semua, sama. Perjalanan itu. Dalam tanah perjanjian. Kita lihat berapa kali perjalanan, ingat Musa lihat gak? Kita lihat dia gak lebih baik dari yang lain. Dia berapa kali emosi, salah satu bagian emosi dia pukul batu keluar air. Padahal gak usah dipukul sebenarnya. Tapi dia kesal. Berapa kali dia banting tablet, bayangin Tuhan udah tulis bikin nih, sampai 40 hari di atas, dibikin, sampai bawah dibanting. Kalau sejadi Tuhan, dia sebel pasti, enggak, Tuhan kasih kopinya lagi. Tuhan ngerti dia punya kekesalan. Sekali lagi, hamba Tuhan bukan Superman yang gak bisa kesel, yang gak bisa capek. Bukan kok, kita lihat Musa. Dia orang yang sebenarnya gak lebih baik dari mereka semua. Tapi Tuhan pakai orang yang bukan siapa-siapa. Untuk mengembalakan mereka juga yang bukan siapa-siapa, biar tahu bahwa kita semua dipilih sama Tuhan. Umat pilihan, bukan kita yang pilih Tuhan, Tuhan yang pilih kita. Dan orang yang dipilih gak ada yang bisa sombong, gak ada yang bisa menyombongkan sebuah pemilihan. Kecuali kita menyombongkan yang memilih kita. Jadi kalau ada orang Kristen yang sombong, ada hamba Tuhan yang sombong, saya bingung. Dari mana kesombongan itu berasal? Apakah dia lagi lari dari masa lalunya? Ingat, moving on, not run away from your past. Tapi move on itu berbeda. Kita akan terus diingatkan ke sana. Yang kedua adalah let's go bangsa Israel. Make most of today with the people that God percayakan kepada kita. Jangan sampai gagal mengasihi mereka, satupun dari mereka. Jangan sampai gagal. Kalau ada yang di penjara, samperin. Kalau ada yang lagi lapar, kasih makan. Kalau ada yang lagi sakit, jenguk, doain. Kasih biaya obat. Jangan sampai gagal. Lagi bokeh, bodo amat, jangan sampai gagal. In the end of the day, gak ada yang kita bawa. Jadi buat apa kita simpen-simpen? Sekali lagi, jangan sampai gagal. Yang terakhir, bicara tentang Musa, kita teringat yang disebut dengan tanah perjanjian, benar? Ini disebut future. Masa lalu, move on. Masa kini, make the most of it. Dan masa depan, let God. Aku bilang let God, bahasa Inggrisnya let God, oke? Let go, let's go, dan let God. This is our journey. Ya. Apa artinya let God? Merelakan masa depan kita kepada Tuhan. Dan ini cukup ironis tapi menarik. Dan kita harus belajar merelakan ini. Merelakan masa depan kita untuk Tuhan pakai semaksimal mungkin. Yuk, bagian terakhir. Ibrani 11 ayat 13 sampai 16. Beberapa ayat yang harus belajar diterima dengan lapang dada oleh orang-orang Kristen yang dewasa. Orang Kristen dewasa adalah artinya mereka yang enggak lagi nyari-nyari upah ketika ikut Tuhan sejujurnya. Kita tahu ini bagian Tuhan, terserah Tuhan mau bawa kita kemana, tapi bagian kita adalah make the most of today. Jangan sampai gagal, ini semua kepercayaan dari Tuhan. Tuhan mau bawa kita kemana? Enggak perlu dikasih tahu, tanah perjanjian pokoknya kemana, udah jalan aja dulu. Ntar kira-kira kalau aku taat dapat apa ya? Enggak perlu mikirin itu, cuma anak kecil yang mikir itu. Aku udah makan.
Aku udah makan. Habis ini kita ke McD ya. Lah ngapain lagi? Ya beli mainan. Anak kecil doang yang kayak gitu. Aku udah taat, aku udah perpuluhan. Habis ini aku dapat apa ya? Gak ada. Hanya kau milikku di sorga, tiada kau gini di bumi. Yang kita dapat adalah Yesus. Itu hadiah kita. Hadiah paling besar. Terutama. 13-16. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Dan kepada orang-orang yang seperti ini, Allah tidak malu disebut Allah mereka. Karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ingat gak kisah Musa? Dibawa ke atas gunung, Tuhan bilang itu dia tanahnya. Oh, keren banget. Ya tapi lu gak ke situ. Maksudnya? Lu mati di sini. Yosua nanti yang ke sana. In the end of the day, panggilan seorang hamba Tuhan adalah make the most of today and prepare the next generation. Kita bisa jadi gak memperoleh apa yang dijanjikan rasanya. Kita udah keburu mati rasanya. Tapi sekali lagi, hanya kau milikku di sorga dan gak ada yang kuingini di bumi. Hanya kau hidup Kristus, mati untung, preparing our next generation to enter the promised land. Lari sekencang-kencangnya sampai udah gak bisa lari lagi dan oper estafetnya. Terus udahan. Let go. Belajar untuk merelakan masa depan kita kepada Tuhan. Oke, let go, let's go, sama let God. Yang terakhir let God, belajar untuk ini nih Tuhan. Impianku, harapanku, kuserahkan padamu. Ini loh. Ini dia. Mau dibawa kemana terserah, pokoknya dibawa kemana pun Tuhan mau. Tanah perjanjiannya di mana? Di jalan aja dulu. Abraham nanya, mau dibawa kemana? Dan ntar gue kasih tau, jalannya dulu. This is our journey. Untuk belajar, let God, untuk mempercayakan ini loh masa depan ini. Merelakan masa depan kita. Banyak yang gak rela kok. Banyak yang gak rela. Beberapa mahasiswa atau lulusan bahkan sekolah teologi balik lagi mengejar impian lamanya dia. Karena nggak berhasil belajar merelakan masa depannya kepada Tuhan. Oh gini jadi pendeta? Ah enggak deh, nggak jelas. Loh, emangnya iman jelas? Enggak, perjalanan kan. Belajar percaya kan. Iman is not, nggak ada yang jelas dalam iman. Yang jelas cuma satu, Tuhan ngomong dan dia bilang dia beserta kita, artinya kita lagi ke situ. Itu doang yang jelas. Sisanya journey. Ya, sisa journey, saya undang musisi maju ke depan. Dan kita mempersiapkan diri kita ya. Minggu pertama kita akan kembali, bukan melakukan ritual keagamaan, tapi kembali untuk diingatkan apa yang kita lakukan dulu. Dengan semua kesalahan dan dosa kita menyalipkan kesayangan sorga. Karena tujuan kita di sini bukan untuk lari dari masa lalu, tapi belajar move on from our past. Dari situ kita belajar kita butuh juru selamat. Di tengah tren penasehat spiritual dan apapun itu, percayalah kita gak butuh penasehat spiritual, kita butuh juru selamat. Jadi pendeta nanti bukan penasehat spiritual, jangan perlakukan kami sebagai itu. Kami hanya orang yang terus mengingatkan, it is finished. Don't be silly, it is finished. Bukan kami juru selamatnya, Yesus juru selamatnya.
Dan kami gak di sini sebagai penasihat spiritual, cuma terus mengingatkan you need Him. You and me, we need Him. Salib selalu mengingatkan kita, perjamuan kudus mengingatkan kita semua kesalahan kita, tapi juga mengingatkan kita pengorbanannya. Yang membuat kita akan belajar untuk make the most of today. Belajar mengasihi orang-orang yang Tuhan izinkan ada di sekeliling kita. Setinggi-tingginya, abis-abisan bagi mereka dan bersama mereka, karena kita tahu ini ujiannya dari Tuhan. Dan kita berjalan di masa kini tapi dengan pandangan masa depan. Earthly living, not worldly living. Earthly living, but heaven focused. Semua hamba Tuhan hidup di dunia ini tapi dengan fokus kerajaan sorga, tanah perjanjian. Kalaupun kita gak ke situ, kita siapin generasi berikutnya untuk ke situ. Lari sekencang-kencangnya dan oper tongkat estafetnya. Make the most of today and try to learn to let God merelakan masa depan kita. This is it. It's my life. Take it. It's yours. Hidupku Kristus dan mati adalah keuntungan.